Kemarin kita udah ngabisin 1.500 token lebih buat main event Undian Mania. Nah, hari ini ada event yang lebih seru lagi guys, yaitu event Semangat Sepak Bola Xabi Alonso. Nah, dari event ini nantinya kita bisa dapetin banyak hadiah secara gratis. Tapi masalahnya, buat dapetin hadiahnya itu nggak mudah guys, karena untuk mengklaim semua hadiah yang ada, kita harus bisa mengalahkan lawan dengan kualitas berbeda. Mulai dari level 1 sampai level 8. Nah, yang jadi pertanyaan, bisakah saya mengalahkan semua lawan yang ada? Lalu, taktik, strategi, dan formasi apa saja yang harus saya gunakan untuk menghadapi 8 lawan yang berbeda? Dan bisakah saya menyelesaikan eventnya? Oke, buat teman-teman yang mungkin penasaran, yuk pastikan kamu simak video ini sampai selesai. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas event Semangat Sepak Bola Xabi Alonso. Nah, dari event ini nantinya kita bisa mendapatkan hadiah yang cukup menarik guys. Mulai dari logo, jersey, paket istirahat, hingga pemain bintang yang bisa kita dapatkan secara gratis. Tapi ada yang kurang nih guys. Ya, di event 2 musiman ini sayang banget ya, ternyata nggak ada hadiah token kayak di musim-musim sebelumnya. Nah, di musim sebelumnya kita bisa dapetin hingga 80 token guys, kalau kita berhasil mengalahkan semua lawan yang ada ya guys ya. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Kali ini ada hadiah yang menghilang, yaitu token. Dan hadiahnya diganti jadi selebrasi yang nggak menarik sama sekali. Dan ada juga hadiah peningkat atribut tembakan sebesar 15%. Gimana nih menurut kalian mengenai event 2 musiman ini yang tiba-tiba nggak ada hadiah tokennya sama sekali guys? Menurut kalian worth it nggak sih? Dan seberapa menarik event seperti ini jika dibandingkan dengan event-event di musim sebelumnya? Dan kalau boleh tahu, apakah kalian udah menyelesaikan event ini atau belum? Lalu taktik, strategi, dan formasi apa yang kalian gunakan untuk memainkan event Semangat Sepak Bola Xabi Alonso? Coba ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Tapi sebelum komentar, jika berkenan yuk bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, jadi kebetulan hari ini saya lagi agak sibuk ya. Jadi tadi pagi saya belum sempet melatih tim saya sama sekali guys. Jadi sebelum main, saya mau latih tim saya dulu buat tingkatin form latihan dan juga bonus ketajaman semua pemain ya guys ya. Oke, singkat cerita, sekarang form latihan dan bonus ketajaman udah maksimal nih guys. Ya, meskipun nggak terlalu besar sih, tapi saya rasa ini udah cukup biar tim kita main bagus. Oh ya, buat teman-teman yang belum paham cara latih tim biar bagus atau biar nggak cepat lelah, kalian bisa cek video saya yang ini guys. Nah, berhubung tadi tim saya dapat jadwal 2 pertandingan, jadi setelah latihan tim saya terlihat kelelahan guys. Untuk itu sebelum kita mulai main eventnya, saya harus memulihkan kondisi semua pemain andalan saya terlebih dahulu. Dan untuk taktiknya sendiri, rencananya saya bakal pakai beberapa taktik dan formasi yang cukup unik. Formasi yang jarang digunakan oleh kebanyakan player top 11, salah satunya yaitu formasi 3-1-3-1-2. Tapi ada beberapa formasi lain juga yang bakal saya gunakan di event ini guys. So, daripada penasaran, langsung saja mari kita mulai eventnya. Nah, di fase 1 sampai fase ke-6 rencananya saya akan menggunakan formasi 3-1-3-1-2 atau formasi 3-5-2 guys. Formasi yang saya pakai ini sebenarnya sering disebut formasi 3-1-3-1-2 ya guys ya. Tapi kalau kita lihat secara struktur, ini adalah bentuk lain dari formasi 3-5-2. Jadi bukan 2 formasi yang terpisah sih, tapi satu kesatuan yang sama, hanya beda cara menyebut atau memetakan peran pemainnya aja guys. Jadi kalau misalkan kita breakdown, formasi 3-5-2 itu artinya 3 back, 5 gelandang, 2 dan 2 penyerang. Nah, dalam formasi 3-1-3-1-2, 5 gelandang itu dibagi jadi lebih detail guys. 1 gelandang bertahan atau pivot, kemudian di sini ada 3 gelandang tengah, 2 gelandang sayap dan 1 gelandang tengah.
yang bisa bermain melebar atau bermain sentral. Kemudian ada satu gelandang serang di belakang striker, dan di depan ada 2 striker. Jadi tetap ya guys ya, di sini kita nempatin 5 gelandang tapi dengan struktur yang lebih spesifik. Nah, kenapa saya suka menyebutnya sebagai formasi 3-1-3-1-2? Karena saya ingin lebih jelas dalam mendefinisikan peran tiap pemain saya guys. Jadi saya ingin tahu siapa yang jaga kedalaman, siapa yang bantu transisi, siapa yang jadi penghubung ke lini depan. Tapi ya secara prinsip sih ini tetap formasi 3-5-2 guys. Jadi kalau teman-teman lihat saya pakai formasi ini, jangan bingung. Ini bukan formasi aneh atau eksperimen aneh ya. Ini adalah formasi 3-5-2 yang saya pecah jadi lebih detail supaya lebih mudah dikontrol dan disesuaikan guys. Nah, dengan struktur seperti ini saya bisa punya kontrol penuh di area tengah. Kemudian bisa juga adaptasi dengan lawan yang main melebar, dan kita tetap punya ancaman di lini depan. Jadi ini bukan soal nama formasi sih, tapi soal gimana kita memahami fungsinya guys. Nah, kalau teman-teman sendiri punya pandangan lain nggak soal formasi ini? Atau misalkan kalian mau diskusi soal peran pemainnya, yuk coba tulis di kolom komentar. Seperti biasa nanti kita bahas bareng-bareng ya guys ya. Nah, untuk taktiknya sendiri kali ini saya akan menggunakan taktik dengan mental tim menyerang, kemudian fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti guys. Oke, dan sekarang mari kita coba hadapi lawan yang pertama, yaitu Pitstouch FC. Nah, berhubung lawan di fase 1 sampai fase keempat biasanya cukup mudah, jadi saya mau nyoba pakai laga cepat dulu ya guys ya. Dan hasilnya ya tim saya menang dengan skor telak 5-0. Lumayan guys, kita dapat hadiah moral dan juga logo eksklusif. Lanjut ke fase 2, tim saya lagi-lagi menang dengan skor 5-0 dan hadiahnya satu selebrasi biasa aja. Nah, sekarang kita udah berhasil lolos ke fase 3. Ini adalah titik checkpoint kita guys. Soalnya kalau misalkan kita tadi kalah di fase 2, otomatis kita akan turun lagi ke fase 1. Begitupun seterusnya. Sekarang kita udah aman ada di titik checkpoint. Jadi kalau misalkan kalah pun kita tetap berada di fase ketiga. Tapi kalau misalkan kita udah lolos ke fase 5 terus kita kalah di fase 5, itu berarti kita akan kembali terjun ke fase 3 atau kembali ke checkpoint. Dan di fase ketiga kita akan menghadapi Van Den United, dan hasilnya tim saya menang dengan skor 4-0, dan dari sini kita bisa klaim satu pemain pinjaman. Nah, lanjut ke fase 4. Hadiahnya jersey eksklusif. Ini satu set dengan logo yang kita dapetin tadi guys. Kali ini tim saya menang dengan skor 3-0. Lanjut ke fase 5, lawan yang akan kita hadapi kualitasnya semakin tinggi. Jadi saya putusin untuk tidak menggunakan laga cepat lagi saat menghadapi lawan di fase kelima guys. Nah, singkat cerita, pertandingan pun selesai dan tim saya menang dengan skor 3-0. Oke, dan sekarang kita udah sampai di fase ke-6. Ini adalah titik checkpoint kita lagi guys. Tapi lawan yang bakal kita hadapi tentu kualitasnya lebih tinggi ya guys ya. Tapi meskipun begitu, ternyata tim saya mampu mengalahkan mereka dengan skor 3-0. Lanjut ke fase 7. Kualitas lawan semakin besar dan biasanya drama bakal sering tersaji di fase ini. Nah, karena lawan cukup berat untuk menghadapi lawan di fase ke-7, kali ini saya mau nyoba ubah formasi tim saya guys. Dari yang sebelumnya pakai formasi 3-1-3-1-2, kali ini saya mau coba pakai formasi 4-1-2-1-2, atau bisa disebut juga sebagai formasi 4-4-2 diamond. Bedanya kali ini kita agak bermain direct ya guys ya, atau bermain lebih melebar. Oh ya, untuk taktiknya sendiri masih sama seperti sebelumnya guys. Masih sama guys, nggak ada yang diubah-ubah. Nah, hasilnya tim saya berhasil mengalahkan lawan di fase ke-7 dengan skor 4-2. Dan sekarang kita udah sampai ke level 8, level tersulit di event ini guys. Tapi bukan kualitasnya sih yang saya takutkan guys, melainkan bug yang sering terjadi di event seperti ini. Nah, dari awal
Tim saya seolah main dengan mudah ya guys ya. Dari tadi kita main bagus dan kita bisa mengalahkan semua lawan guys. Mulai dari fase 1 sampai fase ke-7. Tapi jujur guys, saya agak trauma sih. Soalnya di fase ke-8 sering banget terjadi bug yang ngeselin banget. Bikin emosi dan kadang-kadang bikin saya frustasi. Ya, kadang kalau kita lagi unggul tiba-tiba log out, tiba-tiba kita keluar sendiri dari game. Terus pas udah masuk lagi ke game, ternyata kita udah kena comeback. Ya, tapi mudah-mudahan kali ini nggak terjadi ya guys ya. Mudah-mudahan. Soalnya udah sering banget terjadi hal seperti ini dan jujur saya paling benci event seperti ini guys. Udah mau menang padahal kita Pak, tapi tiba-tiba di comeback dan ya udah kita bisa pasrah doang gitu guys. Oke, daripada penasaran, let's go, mari kita hadapi lawan di fase ke-8 dan semoga kali ini saya bisa meraih kemenangan dan mengklaim hadiah terakhir yang bisa saya dapatkan. Oke, dan pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit ke-1. Kita lihat kali ini Indonesia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Kelvin Perong di sana, tapi sayang sekali bola berhasil direbut oleh pemain dari Tech Flag Football, atau kita sebut saja TFF mungkin kali ya. Dan kali ini saya pakai formasi 4-1-2-1-2 dan untuk taktiknya juga nggak banyak berubah. Kita akan lihat akankah kali ini kita mampu mengalahkan tim lawan di babak final atau di fase ke-8 event Alonso ini guys. Namanya apa ya, lupa saya guys. Event Alonso. Oke, menit ke-9 kita lihat lemparan ke dalam dilakukan oleh TFF. Tengah Rodriguez di sana cukup baik. Lee Sensio sangat tenang sekali Lee kali ini, tapi ada Rizky Ridho di sana berhasil merebut kulit bundar pemirsa. Oke, kita lihat untuk ball possession selisihnya nggak jauh beda, meskipun tim lawan punya kualitas yang jauh lebih tinggi, tapi kita masih bisa sedikit mengimbangi penguasaan bola tim lawan. Dan gol tercipta luar biasa oleh Romeni, berhasil mencetak gol pertama pemirsa lewat sepakan kaki luar. Dan ya, ini yang bikin saya kesel Pak. Kadal. Tuh, maaf guys, tadi nggak bisa login guys. Alah, kampret. Kebiasaan buruk Pak. Dari tadi nggak bisa login, tiba-tiba kita udah kebobolan 2-1. Kadal emang, kampret Skardus anjir. Dan gol lagi, kadal. Aing mah. Guys, capek aing. Dari tadi giliran kita unggul malah udahan guys, emosi aing tiba-tiba log out, tahu-tahu udah 2-1 kena comeback 3-1. sial. Udah guys, jadi ya endingnya kita ternyata nggak bisa menyelesaikan event ini guys. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat members Top 11. Semoga teman-teman bisa segera menyelesaikan event ini. Makasih. Ya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.